Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nasa min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang saya hormati keluarga besar Tuan Haji Dr. Mustafa Omar, keluarga besar Bapak Azmir, kedua mempelai yang berbahagia, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, datuk-datuk, nenek mama, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya sebetulnya kalau diundang untuk tausiah nikah atau saksi memang beberapa kali saya tolak, karena ada yang mengatakan kalau jadi saksi 40 kali dapat bonus 1. Ini permintaan dari Dr. Mustafa Omar. Beberapa tahun yang lalu saya membawa alumni dari Yordania ke IBS, Islamic Boarding School, mau berjumpa dengan Kiai Haji Misran Agusman. Sampai di IBS, diperkenalkanlah kami satu-satu. Lalu kata Ustadz Misran, ini namanya Ustadz Abdul Somad, adik Ustadz Mustafa Omar. Lalu banyak yang heran. Kata beliau, saya ini adik kandungnya, sedangkan Ustadz Somad ini adiknya dalam dakwah. Jadi malam ini saya tidak sebagai ustadz yang berceramah, saya adalah sebagai keluarga yang sedang menyampaikan tausiah kepada anak kemanakan. Mudah-mudahan bermanfaat hendaknya bagi kita semua. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi. Ayat, fahamilah bahwa pernikahan ini sebagai ayat. Sebagaimana kita memuliakan ayat kursi, ayat Al-Fatihah, ayat dalam surat Al-Quran, begitu jugalah kita memuliakan. Bagi yang selama ini tidak menganggapnya ayat, maka malam ini tadi disebutkan oleh Ustadz bahwa nasihat pernikahan tak hanya berlaku bagi pengantin baru, pengantin usang, pengantin lama pun tetap bisa mengupdate lagi pengetahuannya sebagai kepala rumah tangga, bahwa pernikahan adalah ayat. Wa min ayati, ada ayat yang tertulis, itulah di ayat Quran. Tapi ada ayat yang tidak tertulis, itulah di ayat kauniyah. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, itu dianggap sebagai ayat. Bumi ayat, langit ayat. Wa ikhtilafi alwanikum wa alsinatikum, bahasa kamu yang beraneka ragam, warna kulit kamu juga, itu juga sebagai ayat. Oleh sebab itu, adik, anak kemanakan, anggaplah pernikahan ini salah satu dari ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang sudah lama lahir ingin menikah, tak nikah-nikah. Bagi yang belum nikah jangan tersinggung. Tapi malam ini kita dijadikan saksi. Saya berdua dengan nenek mama diminta sebagai saksi, tapi sesungguhnya kita semua menjadi saksi atas ayat Allah yang besar ini. Yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sebelum diikat kalian berdua, maka dijadikan Allah laki-laki perempuan litaskunu ilaiha. Yang selama ini walaupun adindarian sudah hafal Al-Quran, tapi masih ada risau di hatinya, ibarat bahtera perahu, kemana sampan akan ditambatkan. Begitu pula dengan Ananda Atika binti Mustafa Omar. Maka malam ini hilanglah kegelisahan, karena Allah yang berjanji dalam Quran, litaskunu ilaiha. Tempat tinggal itu disebut dengan maskan, diambil dari kata sakanal lailu, malam yang tenang. Huwallazi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, dan salah satu ketenangan itu diperoleh melalui pernikahan. Setelah menempuh hidup ini, lalu kemudian diakadkan pada malam hari ini atas nama Allah, maka tenanglah adinda,
tenanglah ananda kami, karena janji Allah litaskunu ilaiha. Yang ketiga, dua makhluk ini berbeda. Berbeda jenis kelamin, berbeda pakaian, berbeda makanan, berbeda sifat, berbeda karakter, tapi mereka diikat oleh dua. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah, cinta, fisik, bentuk, tubuh, mata, telinga, tangan, kaki. Tapi kalian tidak hanya diikat oleh kulit, tulang, daging, diikat oleh rahmah, kasih dan sayang. Cobalah tengok nenek mama, datuk-datuk yang datang sudah tua, 60, 70, mereka masih bisa tetap berjalan bersama. Mawaddah mungkin sudah tak ada lagi, tapi mereka diikat oleh rahmah. Mawaddah melihat kelebihan, lebih tinggi, lebih putih, lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya. Tapi rahmah menutupi segala kekurangan. Sebelum akad tadi yang dilihat kelebihannya, setelah akad maka menutupi segala kekurangan. Dan kalian berdua diikat oleh dua ikatan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang keempat, bahwa pernikahan dalam Islam, man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Setakwa-takwanya laki-laki malam ini yang belum menikah, imannya masih setengah. Setakwa-takwanya perempuan gadis yang belum menikah, imannya masih setengah. Maka man tazawwaja, hadis riwayat At-Tabrani, siapa yang menikah maka sempurnalah imannya. Baru setengah. Bagaimana menyempurnakannya? Falyattaqillaha fi nisfil baqi, sempurnakan setengahnya lagi dengan takwa. Adinda Rian tak ragu lagi, beliau takwa, hafal Quran 30 juz di kepalanya. Begitu juga dengan Ananda Atika, hafal Quran juga 30 juz dalam kepalanya, takut kepada Allah. Tapi malam ini kami semua menjadi saksi atas kesempurnaan. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita pun sama juga lah hendaknya seperti mereka berdua, berjumpa hafiz Quran dengan hafizul Quran. Saya beberapa hari yang lalu baru pulang dari Jawa. Kata dia, Ustadz, saya ini hafiz tapi tak hafal Quran. Kenapa gitu? Nama saya hafiz. Hafal Quran, takut pada Allah, tapi kalau tak menikah. Oleh sebab itu maka ada hafal Quran tak menikah, setengah iman. Yang lebih parah, sudah tak hafal tak pula nikah. Yang sudah menikah, sempurnakan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, dalam Islam pernikahan itu hanya jalan, cara, wasilah saja. Tapi tujuan yang ingin dicapai adalah idza matal insan, hadis riwayat Muslim, kalau manusia meninggal dunia, inqata'a, putus amal. Yang hafal Quran tiap hari mengurang, yang hafal Quran satu hari mengulang 2 juz, 1 bulan 2 kali khatam, 15 hari 30 juz, meninggal dunia putus. Mereka berdua ingin amalnya tak putus. Salah satu yang membuat amal tak putus, yang kelima adalah waladun salihun, anak-anak yang soleh. Kalau malam ini tanggal 6 Zulqa'dah kami datang ke rumah ini dalam rangka memberikan tausiah nikah, maka 9, 10, 11 bulan mendatang berkumpul pula kita sekali lagi dalam acara akikah. Kenapa begitu? Akan lahirlah anak kemanakan cucu cicit kami yang soleh dan solehah. Itulah buah daripada pernikahan yang baik-baik. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang subur akan mengeluarkan tanam-tanaman yang indah, sedangkan tanah tandus hanya mengeluarkan pokok kaktus yang tajam, bau harum semerbak tak tercium. Oleh sebab itu maka setelah bercerita tentang tanah, Allah bercerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa demikian? Tanah yang baik akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang baik. Yang keenam, selama ini Adinda Ananda Rian hanya dirinya saja cukup, menutup pusat, menutup lutut, salat sah. Tapi setelah ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, hai para laki-laki, qu anfusakum, jaga dirimu. Selama ini kau lajang sendiri, jaga dirimu saja. Tapi setelah ini bertambah, wa ahlikum, istrimu, nara, dari api neraka. Karena perempuan istri buah hati belayan jiwa tadi dari pesantren tak terlalu beratlah beban. Dia sudah tahu batas auratnya, tamat dari Gontor, Mantingan, Ponorogo. Dalam kepala sudah bersemayam fikih,
akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, tajwid, lengkap semua pelajaran-pelajaran. Tapi di kepala juga ada fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Oleh sebab itu anak-anak kita, anak calon menantu kita, mesti kita fahami dengan baik. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang meminang anak kamu, meminang adik kamu, meminang anak keponakan kamu, jangan panjang pandang jauh banyak. Dinahu, tengok agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya. Baik agamanya, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia. Illa taf'alu, kalau itu tak kamu lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi fitnah besar dan kerusakan yang panjang lebar. Adapun perempuan, tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahkan karena 4. Limaliha, karena hartanya banyak. Wali hasabiha, keturunan orang baik-baik. Kau pandangkan harta, harta binasa. Kau pandangkannya bentuk rupa, akan berubah. Kau pandang karena suku, berapa banyak orang dikeluarkan dari pangkat suku karena melanggar pantangan suku. Fasfar bidzatid din, pandanglah karena agamanya. Taribat yadaka, maka selamatlah tanganmu, selamat dirimu, selamat nyawamu, selamat kehormatanmu. Oleh sebab itu agama ini, kalau dipandang karena dunia, akhirat akan tinggal. Tapi kalau dipandang akhiratnya, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Malam ini kita berjumpa dengan orang baik-baik, dipertemukan dalam majelis yang baik. Kita malam ini menumpang tuah, balik dari sini kita semua akan mendapatkan kebaikan-kebaikan berkahnya insyaallah. Yang ketujuh, bahwa malam ini bukan duduk bersanding antara Ananda, Adinda, Rian dengan Atika, tapi yang duduk ini adalah dua keluarga besar. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Yang selama ini kalau ditanya itu siapa? Tetangga kami. Itu siapa? Dekat sekampung dengan kami. Tapi malam ini sudah mulai berubah. Itu siapa? Anak kemanakan kami menikah dengan anak kemanakan. Adik kami menikah dengan sepupu fulan. Saudara kami menikah dengan saudari fulan. Maka semakin kuatlah ikatan, semakin kuatlah harapan, semakin kuatlah hubungan. Kalau masih ada hubungan darah datuk nenek kita disebut dengan silaturahim. Kalau tak ada hubungan, hubungan kita adalah ukhuwah Islamiyah. Yang membuat kita bersama ini la ilaha illallah, berkawan karena harta. Andailah kami berkawan karena harta dengan keluarga ini, mungkin sudah lama putus. Andailah kami berkawan karena jabatan, mungkin sudah lama berhenti. Tapi kita berkawan bersahabat karena sesuatu. Tak lapu karena hujan, tak lekang karena panas. Itulah yang selalu kita ucapkan, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita dibangkitkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ke-8, bahwa kita malam ini datang, jangan lupa makan sudah, melihat menyaksikan orang baik-baik sudah, tapi yang belum membacakan doa, nanti mungkin saya diminta diberikan kehormatan untuk membimbing doa. Tapi doa ini bukan dikabulkan Allah karena lidah Abdus Samad. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa. Jangan lupa ucapkan doa, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma, Allah berkahi kalian berdua. Wa baraka alaikuma, Allah berkahi kalian berdua dalam sempit dan lapang, senang dan susah. Wa jama'a bainakuma fi khair, disatukan kalian berdua dalam kebaikan. Yang hafal ucapkan, yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Dalam hati pun sampai, tak mesti bahasa Arab. Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, kami tahu. Dan ketika nanti tengah malam bangun salat, doakan. Siapa yang mendoakan saudaranya di hadapan, berhadap-hadapan, baik. Tapi kalau didoakan an zahril ghaib, pada saat ghaib tak nampak saudara itu, saat malam nanti kita doakan mereka, barakallahu lakuma baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allah kirimkan malaikat. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab At-Tabrani. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka mithluh, engkau dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Yang ke-9, bahwa malam ini yang hadir semua ini adalah orang beriman dengan syarat la yu'minu ahadukum, hadis sahih Bukhari, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau senang menengok saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama macam melihat diri sendiri.
Bapak ibu yang anaknya sebaya dengan Adinda Rian, dengan Ananda Atika, dengan anak kemanakan kami malam ini, maka malam ini seolah-olah anak dia yang menikah. Yang lajang, yang gadis yang belum menikah juga ikut senang, walaupun mungkin menetes air mata jatuh ke dalam. Dia mesti ikut senang, karena kalau tidak senang dia perlu meragukan imannya. Ada saatnya kita ikut susah, namanya takziah. Tapi malam ini kita ikut senang, namanya tahniah. Siapa yang tak ikut susah, maka dia tidak beriman. Siapa yang tak ikut senang, maka pun dia tak beriman. Kita semua malam ini ikut senang, ikut bahagia. Barulah sempurna iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah, saya termasuk penceramah yang tak pandai cerita kemana-mana. Selalu saya batasi ceramah saya pakai poin-poin. Adapun isi yang ingin saya sampaikan ada 9 poin. Apalagi memang berceramah ini taklah terlalu susah. Tapi kalau ada Ustadz Mustafa, hilang juga bahan kita. Itulah 9 poin yang dapat saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Tadi saya diminta membacakan doa di akhir majlis. Kita bertawassul kepada Allah dengan bacakan Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lahuma, berikan berkah kepada saudara kami berdua ini ya Allah. Wa barik 'alaihima, turunkan berkah kebaikan kepada mereka berdua. Wajma' bainakuma fi khair, satukan mereka dalam kebaikan ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, berikan anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berikan keturunan yang baik-baik. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina, jadikan anak cucu yang menegakkan salat sampai kepada keturunan akhir zaman menghadapmu nanti ya Allah. Allahumma jma' bainakuma kama jama'ta baina Adam wa Hawa, satukan mereka berdua sebagaimana kau satukan Adam dan Hawa. Warham bainakuma kama rahimta baina Ayyuba wa Rahmah, rahmati mereka berdua, tumbuhkan kasih sayang sebagaimana sudah kau tumbuhkan dalam hati Siti Rahmah dan Ayyub alaihi salam. Warda bainakuma, kau ridhai mereka berdua kama radita baina al-Khadijah al-Kubra wa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'asyatar ridha, sebagaimana kau berikan ridha dalam hati Sayyidatuna Aisyah sebagaimana dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tad'alana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi, di tempat yang baik, di majlis yang baik, bersama orang baik, dalam keadaan yang baik. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaita, utang piutang tolong kami melunasinya ya Allah. Wala maridan illa syafaita, ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, datuk nenek kami yang sudah meninggal dunia, curahkan rahmat ampunan kasih sayang buat mereka ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang masih lajang, yang gadis belum menikah, temukan jodoh dengan yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta, yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah. Min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran seperti kedua mempelai ini ya Allah. Wa minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim, jadikan mereka orang-orang yang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma anzilis sakinata, turunkan ketenangan ke dalam hati kami. War rahmata wal barakata ala hadhil jamaah, turunkan keselamatan, kerahmatan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Allahumma ja'al jama'an hadza jam'an marhuma, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, kembali kami dari majlis ini dalam keadaan terpelihara dari segala macam silap, salah dan dosa. Allahumma rzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda, berikan istiqamah dalam hati kami menjalani agama yang benar ini, dalam tarikat yang lurus ini. Allahumma ja'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
Akhirnya saya ucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.